Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yang telah dibuat untuk menstimulasi aspek kognitif dan bahasa anak dengan menggunakan aktivitas mengeja dan menghafal warna. Sebelum itu, perkenalkan, kami merupakan kelompok 4 mata kuliah pendidikan anak usia dini kelas A yang beranggotakan Davina Amira Anjani, Ramzi Raspati, Kadek Amanda Mutiara Ayu, serta Tegar Nasta Inul. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang telah dibuat kali ini menggunakan tema hewan dan ditujukan untuk anak-anak kelompok TKB berusia 5 hingga 6 tahun. Baik, kita akan lanjutkan pada kompetensi inti atau KI. Yang pertama adalah kompetensi inti 1 atau sikap spiritual, di mana kita mengenal ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau sikap sosial. Memiliki perilaku hidup yang sehat, percaya diri, kreatif, disiplin, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, jujur, serta santun dalam melakukan interaksi dengan keluarga, pendidik, dan teman sebaya. Yang ketiga adalah kompetensi inti 3 atau pengetahuan, di mana kita bisa mengenal diri sendiri, keluarga, teman, dan pendidik di lingkungan sekitar, serta mengenali agama, teknologi, seni, dan budaya melalui indera yang dimiliki seperti melihat, mendengar, menghirup, merasa, meraba, untuk mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikannya melalui kegiatan bermain. Dan yang terakhir adalah kompetensi inti 4 atau keterampilan. Menunjukkan pengetahuan dan pemikirannya melalui bahasa, gerakan, musik, serta karyanya secara produktif dan kreatif. Baik, kita akan lanjut pada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pada KI 1, KD-nya adalah mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Lalu, IPK-nya adalah anak mampu dan terbiasa untuk berdoa sebelum memulai dan setelah menyelesaikan suatu kegiatan. Hal tersebut masuk pada aspek nilai agama dan moral. Kemudian pada KI 2, KD-nya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai serta toleran kepada orang lain. IPK-nya adalah anak mampu menunjukkan perilaku sabar dalam menunggu giliran dan mau mendengar guru. Hal tersebut masuk pada aspek sosial emosional. Kemudian pada KI 3, KD-nya adalah mengenal keaksaran awal. Kemudian IPK-nya adalah anak mampu mengeja nama hewan. Hal tersebut masuk pada aspek bahasa. Kemudian yang terakhir adalah KI 4. Yang pertama adalah mengenal keaksaran awal dengan bermain. Kemudian IPK-nya adalah anak mampu menirukan suara hewan yang berhasil ia eja namanya. Hal tersebut masuk pada bagian aspek kognitif. Dan pada KI 4 pula, KD-nya adalah menyampaikan tentang apa dan bagaimana hewan-hewan di sekitarnya yang dikenalinya. Kemudian IPK-nya adalah anak mampu mendeskripsikan warna pada hewan. Hal tersebut masuk pada aspek kognitif. Kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran? Tujuan dari pembelajaran yang pertama ialah anak mampu menunjukkan bagaimana cara berdoa sebelum mulai kegiatan dan juga setelah melakukan kegiatan dengan baik dan benar. Yang kedua, anak mampu menerapkan perilaku sabar dan mau mendengarkan guru. Kemudian yang ketiga, anak dapat mengeja nama-nama hewan sesuai dengan yang diarahkan oleh guru. Yang keempat, anak dapat meniru berbagai suara hewan dan berhasil ia eja namanya dengan mengikuti contoh dari guru. Kemudian yang terakhir ialah anak dapat menunjukkan dan mendeskripsikan warna-warna pada hewan. Kemudian berikutnya ialah seperti apa sih materi dari pembelajarannya? Yang pertama adalah berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Yang kedua, bersabar dalam menunggu giliran. Yang ketiga, mengeja nama hewan. Kemudian yang keempat, menirukan suara hewan. Dan yang kelima ialah mendeskripsikan warna hewan. Berikutnya adalah media, alat, dan bahan serta sumber belajar yang kami gunakan. Yang pertama ialah tayangan pembelajaran menggunakan iPad menampilkan gambar hewan. Kemudian untuk alatnya sendiri itu tidak ada. Untuk bahannya juga kami tidak ada. Kemudian untuk sumber belajarnya kami menggunakan internet. Berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Berikutnya,
Pada kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan inti, aktivitas yang dilakukan yaitu wali kelas menunjukkan video pembelajaran tentang bentuk dan suara hewan untuk diamati oleh peserta didik. Kemudian wali kelas memperlihatkan gambar-gambar hewan yang berbeda dan mengajak peserta didik untuk mengeja nama hewan tersebut bersama-sama. Kemudian wali kelas akan menunjuk peserta didik untuk menirukan suara hewan sesuai dengan video yang sudah ditayangkan sebelumnya. Selanjutnya, wali kelas akan memperlihatkan gambar hewan dan mengajak peserta didik untuk mendeskripsikan warna pada hewan tersebut. Kegiatan inti ini berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu, dilanjutkan dengan istirahat. Aktivitas pada istirahat yaitu peserta didik berbaris menunggu giliran untuk mencuci tangan. Kemudian wali kelas akan mengajak peserta didik untuk melakukan berdoa bersama sebelum makan. Dilanjutkan dengan peserta didik mulai memakan bekalnya masing-masing. Kemudian, setelah selesai, wali kelas akan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sesudah makan, dan peserta didik diperbolehkan untuk main di sekitar lingkungan sekolah. Kegiatan ini berlangsung sekitar kurang lebih 15 menit. Setelah istirahat, dilanjutkan dengan kegiatan recalling. Aktivitas pada kegiatan ini yaitu peserta didik kembali dipanggil untuk memasuki kelas. Kemudian wali kelas akan mengajak peserta didik untuk kembali mengingat hewan apa saja yang mereka lihat pada pembelajaran sebelumnya. Kegiatan recalling akan berlangsung sekitar kurang lebih 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Aktivitas pada kegiatan ini yaitu wali kelas akan menyampaikan pesan dan motivasi kepada peserta didik tentang pembelajaran hari ini. Kemudian wali kelas memberitahukan informasi kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari. Lalu, peserta didik akan berdoa setelah menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan salam, dan pada akhirnya peserta didik diperbolehkan untuk pulang. Kegiatan penutup berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya adalah indikator penilaian. Untuk program pengembangan nilai agama dan moral, pada KD 1.1, indikator yang dinilai adalah anak mampu dan terbiasa untuk berdoa sebelum memulai dan setelah menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk program pengembangan kedua, yaitu sosial dan emosional, pada KD 2.1, indikator yang dinilai adalah anak mampu menunjukkan perilaku sabar dalam menunggu giliran dan mau mendengar guru. Untuk program pengembangan bahasa, pada KD 3.1, indikator yang dinilai adalah anak mampu mengeja nama hewan. Dan untuk program pengembangan yang terakhir, yaitu kognitif, pada KD 4.1, indikator yang dinilai adalah anak mampu menirukan suara hewan yang berhasil ia eja namanya, serta pada KD 4.2, indikator yang dinilai adalah anak mampu mendeskripsikan warna pada hewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Berikut merupakan roleplay dari langkah-langkah pembelajaran yang telah dibuat. Good morning, friends! Good morning, Miss. Hari ini Miss absen dulu ya. Manda, Ramzi, Hadir, Miss. Salma, hadir. Oke, lengkap semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari mengenai binatang. Nah, binatang apa aja nih yang kalian ketahui? Aku tahu bebek. Aku tahu kucing. Aku tahu kelinci. Nah, bener itu teman-teman. Nah, dari binatang yang kalian sebutin tadi, kira-kira ada suaranya nggak sih? Ada. Kayak apa tuh suaranya? Kalau kata mamaku, bunyi bebek itu wek wek wek, Miss. Kalau kucing di rumahku suaranya miau kayak gitu, Miss. Kalau aku nggak tahu, Miss, bunyi kelinci gimana. Loh, bukannya bunyinya kiki ya? Ah, masa sih? Iya, itu yang aku dengar. Nah, bener tuh tadi suaranya kayak gitu. Di sini, Miss punya gambar-gambar binatang bersama dengan nama-namanya. Bisa lihat kan? Wih, keren, Miss.
Oke, hari ini kita akan belajar mengeja nama-nama binatang. Ada yang tahu nggak ini binatang apa? Sapi. Oke, aku tes Manda dulu ya. Kita ngeja bareng-bareng ya. Ikutin Miss ya. S-A-S-A. S-A-S-A. P-I-P. P-I-P. Bacanya sapi. Bener itu Manda. Sekarang Miss mau tes Ramzi. Nah Ramzi tahu nggak sih ini binatang apa? Itu babi, Miss. Benar sekali. Sekarang kita akan belajar mengeja ya. Oke, Miss. Ikutin Miss ya. B-A-B. B-A-B. B-I-B. B-I-B. Bacanya? Babi. Oke, Yeay. tahu nggak sih suara babi itu kayak gimana? Kalau yang Ramzi lihat di Shaun the Sheep, oik-oik, Miss, suaranya. Benar itu, benar. Oke, good job Ramzi. Yeay. Sekarang kita ke Salma. Salma tahu nggak sih ini binatang apa? Itu macan, Miss. Benar sekali. Sekarang kita belajar mengeja ya. Ikutin Miss ya. M-A-M-A. M-A-M-A. C-A-N. Can. Bacanya Macan. benar. Kalau suaranya macan gimana? Ngaur. Pinter sekali. Good job. Yeay. Good job sama, good job teman-teman semua. Sekarang Miss mau coba tanya nih. Kalau babi warnanya apa sih? Kalau babi, Miss, warnanya pink. Benar. Sekarang kalau warna anjing ini apa ya warnanya? Itu apa ya? Kamu tahu nggak, Salma? Itu white. White. Iya, white. Iya benar, warna putih. Oh, white itu putih. Iya, Oh. iya white itu putih. Good job. Sekarang Miss mau tanya nih, kalau sapi, ini warnanya ada 2 ya di sini. Kira-kira warnanya apa aja? Warna hitam, Miss. Betul. Satu lagi? Putih. Benar sekali. Yeay. Good job teman-teman. Oke, sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi besok ya teman-teman. Dadah. Thank you, Miss.